Shalom, di video ini saya akan menjelaskan psikologi kepribadian teori B.F. Skinner. Dari penjelasan ini, pembaca dan pendengar diharapkan mampu memahami apa itu operant conditioning, dan yang kedua, pembaca dan pendengar diharapkan mampu memahami pentingnya lingkungan dalam pembentukan kepribadian. Dan yang ketiga, pembaca dan pendengar diharapkan mampu memahami tentang konsep penguatan. Dan yang terakhir, pembaca dan pendengar diharapkan mampu memahami apa itu behavior analysis. Ada 4 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, biografi B.F. Skinner, prinsip-prinsip dasar kepribadian menurut B.F. Skinner, struktur kepribadian B.F. Skinner, dan yang terakhir, dinamika kepribadian menurut B.F. Skinner. Bruce Frederick Skinner adalah seorang tokoh psikologi behaviorisme yang memperluas teori John B. Watson. Dalam teori Skinner terdapat beberapa ciri khas pendekatan teori kepribadian. Skinner menolak seluruh penguraian tingkah laku yang didasarkan pada keberadaan agen hipotesis yang terdapat dan menentukan diri manusia seperti self, ego, dan sebagainya. Skinner menentang anggapan mengenai adanya agen internal dalam diri manusia yang menjadikan manusia memiliki otonomi atau kemandirian dalam bertingkah laku. Skinner tidak percaya bahwa jawaban akhir dari pertanyaan-pertanyaan psikologi akan bisa ditemukan dalam laboratorium ahli fisiologi. Pembahasan yang kedua yaitu tentang prinsip-prinsip dasar kepribadian menurut B.F. Skinner. Menurut Skinner, individu adalah organisme yang memperoleh perbendaharaan tingkah lakunya melalui belajar. Dia bukanlah agen penyebab tingkah laku, melainkan tempat kedudukan atau suatu poin di mana faktor-faktor lingkungan dan bawaan yang khas secara bersama menghasilkan akibat atau tingkah laku yang khas pula pada individu tersebut. Nah, Skinner membuat 3 asumsi dasar, yaitu yang pertama, perilaku itu terjadi menurut hukum tertentu atau behavior is lawful. Walaupun mengakui bahwa perilaku manusia adalah organisme yang berperasaan dan berpikir, namun Skinner tidak mencari penyebab perilaku di dalam jiwa manusia dan menolak alasan-alasan penjelasan tentang mengendalikan keadaan pikiran atau motif-motif internal. Asumsi yang kedua yaitu perilaku dapat diramalkan atau behavior can be predicted. Perilaku manusia atau kepribadiannya menurut Skinner ditentukan oleh kejadian-kejadian di masa lalu dan sekarang dalam dunia objektif di mana individu tersebut mengambil bagian. Asumsi yang ketiga yaitu perilaku manusia dapat dikontrol atau behavior can be controlled. Perilaku dapat dijelaskan hanya berkenaan dengan kejadian atau situasi-situasi yang dapat diamati. Kondisi sosial dan fisik di lingkungan sangat penting dalam menentukan perilaku. Yang berikut, struktur kepribadian B.F. Skinner. Menurut Skinner, kepribadian merupakan hasil dari sejarah penguatan pribadi individu. Walaupun pembawaan genetis turut berperan, namun penguatan-penguatan menentukan perilaku khusus yang terbentuk dan dipertahankan serta merupakan khas bagi individu yang bersangkutan. Ada 2 klasifikasi tingkah laku, yaitu yang pertama, tingkah laku responden. Respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berhubungan dengan respon itu. Respon refleks termasuk dalam kelompok ini, contohnya seperti mengeluarkan air liur ketika melihat makanan, mengelak dari pukulan dan dengan menundukkan kepala dan lain sebagainya. Yang kedua, tingkah laku operan.
respon yang dimunculkan organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon itu. Terjadinya proses pengikatan stimulus baru dengan respon baru. Organisme dihadapkan kepada pilihan-pilihan respon mana yang akan dipakainya untuk menanggapi suatu stimulus. Keputusan respon mana yang dipilih tergantung pada efeknya terhadap lingkungan atau konsekuensi yang mengikat respon itu. Konsep yang paling penting dalam analisis Skinner dari proses psikologis adalah penguat. Sebuah penguat adalah sesuatu yang mengikuti respon dan meningkatkan kemungkinan respon terjadi di masa depan. Konsep yang paling penting dalam analisis Skinner dari proses psikologis adalah penguat atau reinforcer. Sebuah penguat adalah sesuatu yang mengikuti respon dan meningkatkan kemungkinan respon terjadi lagi di masa depan. Penguat atau reinforcer terdiri atas penguat yang bersifat positif atau positive reinforcer dan penguat negatif atau negative reinforcer. Penguat positif merupakan stimulus yang menguatkan respons karena frekuensinya ditingkatkan. Contohnya adalah seperti pujian orang tua terhadap anaknya yang membagi mainannya kepada adiknya. Hal itu meningkatkan perilaku berbagi di masa depan. Penguatan yang negatif atau negative reinforcer merupakan stimulus yang menguatkan respon yang menghilangkan negative reinforcer. Menurut B.F. Skinner, perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh teori pembelajaran, khususnya melalui pengkondisian operan. Skinner meyakini bahwa individu belajar perilaku mereka melalui interaksi dengan lingkungan mereka, di mana perilaku yang diperkuat cenderung diulang, sementara perilaku yang dihukum cenderung berkurang. Berikut ada beberapa poin kunci mengenai perkembangan kepribadian menurut B.F. Skinner. Yang pertama, pengkondisian operan. Skinner menekankan bahwa perilaku yang dipengaruhi oleh konsekuensinya. Jika suatu perilaku diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan atau penguatan positif, individu cenderung mengulang perilaku tersebut. Sebaliknya, jika suatu perilaku diikuti oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan atau hukuman, perilaku tersebut cenderung berkurang. Yang kedua, reinforcement. Skinner menekankan pentingnya penguatan atau reinforcement dalam membentuk perilaku. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa penguatan positif atau negatif dapat memperkuat perilaku yang diinginkan atau mengubah perilaku yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah shaping. Salah satu konsep penting dalam teori Skinner adalah shaping, di mana perilaku kompleks dapat diajarkan melalui penguatan terhadap perilaku yang mendekati target akhir. Yang keempat adalah pola belajar. Skinner meyakini bahwa pola belajar dan pembentukan perilaku dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip pembelajaran yang berkelanjutan dan dapat diprediksi. Yang kelima, interaksi dengan lingkungan. Skinner menyoroti pentingnya interaksi individu dengan lingkungan dalam membentuk perilaku dan kepribadian. Lingkungan yang memberikan penguatan positif cenderung membentuk perilaku yang diinginkan. Dengan demikian, Skinner memandang perkembangan kepribadian sebagai hasil dari proses pembelajaran dan interaksi individu dengan lingkungannya. Teori-teori Skinner tentang pembelajaran, penguatan, shaping, dan interaksi dengan lingkungan berperan penting dalam pemahaman tentang bagaimana kepribadian seseorang terbentuk. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang dinamika kepribadian menurut B.F. Skinner. Kepribadian dan belajar kepedulian utama Skinner adalah mengenai perubahan tingkah laku.
Jadi, hakikat teori Skinner adalah teori belajar bagaimana individu memiliki perilaku baru, menjadi lebih terampil, dan menjadi lebih tahu. Skinner percaya bahwa kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan perkembangan tingkah laku dalam hubungannya yang terus-menerus dengan lingkungannya. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol perilaku adalah dengan melakukan penguatan suatu strategi kegiatan yang membuat perilaku tertentu berpeluang untuk terjadi atau sebaliknya berpeluang untuk tidak terjadi pada masa yang akan datang. Konsep dasarnya sangat sederhana, yaitu bahwa semua perilaku dapat dikontrol oleh konsekuensi atau dampak yang mengikuti perilaku tersebut. Manusia dan binatang dapat dilatih melakukan semua jenis tingkah laku manakala semua konsekuensi atau penguatan yang tersedia di lingkungan dapat diubah atau diatur sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Dalam teori kepribadian B.F. Skinner, konsep-konsep seperti pengkondisian klasik atau classical conditioning. Classical conditioning merupakan teori pembelajaran yang dikembangkan oleh Ivan Pavlov. Namun dalam konteks Skinner, konsep ini juga relevan karena memengaruhi bagaimana individu belajar mengenai asosiasi antara stimulus yang dikendalikan dan respon yang dihasilkannya. Yang kedua, yaitu pengkondisian operan atau operant conditioning. Pengkondisian operan atau operant conditioning merupakan teori pembelajaran yang sangat dikenal dalam karya Skinner yang menyatakan bahwa perilaku dapat dipengaruhi oleh konsekuensinya. Perilaku yang dapat diperkuat cenderung diulang, sedangkan perilaku yang dihukum cenderung berulang. Yang ketiga yaitu generalisasi. Generalisasi merupakan proses di mana respons yang dipelajari terhadap suatu stimulus kemudian diperluas ke stimulus serupa. Dalam konteks kepribadian, generalisasi dapat memengaruhi cara individu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang berikut yaitu diskriminasi. Diskriminasi adalah kemampuan untuk membedakan antara stimulus yang berbeda dan merespons secara berbeda terhadap setiap stimulus. Dalam hal ini, diskriminasi memungkinkan individu menyesuaikan perilaku mereka berdasarkan pada situasi yang berbeda. Yang berikut adalah generalisasi stimulus. Generalisasi stimulus merupakan proses di mana respons yang dipelajari terhadap suatu stimulus kemudian diperluas ke stimulus yang mirip. Dalam konteks teori Skinner, generalisasi stimulus dapat mempengaruhi bagaimana individu merespons berbagai rangsangan dalam lingkungan mereka. Yang terakhir adalah tingkah laku tahayul, merupakan perilaku atau kepercayaan yang bisa jadi tidak beralasan atau tidak didasarkan pada fakta nyata. Dalam pandangan Skinner, perilaku tahayul juga dapat dipelajari melalui mekanisme dan pembelajaran seperti operant conditioning. Dengan demikian, dalam teori kepribadian B.F. Skinner, konsep-konsep ini memainkan peran penting dalam membentuk pandangannya tentang bagaimana perilaku dan pembelajaran berkontribusi pada pembentukan kepribadian seseorang.